istidadan mustahidan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puja puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana ialah yang telah memberikan kita segala-gala nikmat baik dari segi jasmani maupun segi rohani yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada kita, dan oleh karena itu maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan cara kita belajar. Kedua kalinya salat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan pada suri tauladan kita baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai zaman ilmu pengetahuan, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang ketiga kalinya duduknya di depan sini akan menyampaikan materi singkat yang tentang makanan makanan dan minuman yang diharamkan. Pasti kita semua tahu makanan yang halal dan haram itu sudah jelas, dan banyak makanan halal dan banyak sekali makanan yang dihalalkan atau boleh dimakan, jumlahnya itu sungguh banyak sekali dan sulit untuk dibuat rincian karena ada yang belum diketahui. Adapun makanan yang haram, makanan yang diharamkan jumlahnya terbatas ataupun sedikit dan bisa dihitung jumlahnya. Dan juga sudah dijelaskan banyak di Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Ketika kita mengetahui makanan ataupun minuman yang halal dan yang haram, maka ketika kita sudah tahu hukumnya tersebut, jika itu halal maka itu akan kita makan dan akan kita minum. Dan sebaliknya, jika makanan itu sudah tahu kita makanan tersebut haram dan kita sudah tahu, maka kita akan menjauhinya. Dan selainnya, maka makanan tersebut akan kita hindarkan sejauh-jauh mungkin, dan kita hindarkan agar supaya kita terhindar agar tidak kita makan ataupun minum, sehingga tidak membuat tubuh kita ataupun diri kita ini tidak akan masuk makanan atau minuman yang haram. Lalu makanan yang haram secara zat. Makanan yang diharamkan karena zat, maka tersebut dapat menyebabkan bahaya dan kerusakan bagi badan dan pikiran. Makanan juga diharamkan karena termasuk najis atau makanan yang halal yang terkena atau tercampur najis. Makanan diharamkan juga karena makanan tersebut memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Makanan yang diharamkan tersebut itu jenis hewan yang hidup di darat. Jadi makanan yang haram itu, makanan yang haram secara zat itu, contohnya seperti daging babi, daging anjing dan yang lain-lainnya. Makanan-makanan yang sudah ditentukan itu udah haram dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan juga hewan-hewan tersebut najis. Hewan-hewan yang najis juga adalah hewan-hewan yang diharamkan. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan bagi diri kita dan menyebabkan kerusakan badan ataupun pikiran kita, sehingga kita terkena penyakit yang menyerang badan kita. Seperti babi. Di dalam babi itu terdapat cacing pita, sehingga kita harus menghindari makanan tersebut. Dan jika kita makan, maka kita akan terkena cacing pita tersebut. Makanya sebisa-bisa mungkin kita jauhkan, jangan sampai kita makan ataupun
kita konsumsi oleh diri kita, karena bisa jadi ada penyakit yang masuk sehingga tubuh kita tidak sehat. Terus jenis-jenis hewan yang haram di darat. Jenis-jenis hewan yang di darat itu yang haram ada taringnya, seperti bunglon, ular, terus singa, harimau, dan hewan-hewan yang lainnya. Yang jika hewan tersebut ada taringnya, maka itu sudah pasti haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas maka haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar. Jadi hewan-hewan yang dimana jika hewan-hewan tersebut bertaring lalu menggunakan taringnya itu untuk berburu makanan ataupun hewan-hewan buas yang memiliki taring, itu sudah jelas hukumnya haram. Dan juga burung ataupun burung-burung yang lain yang memiliki cakar, ataupun setiap burung yang memiliki cakar itu sudah pasti haram sesuai dengan hadis tersebut. Jadi jangan sampai kita jika sudah tahu itu ada cakarnya ataupun ada taringnya, maka jangan sampai kita makan, dan sebisa mungkin dihindari. Dan tidak mungkin juga hewan seperti anjing yang bertaring, bunglon, terus singa, harimau, serigala itu kita makan, karena kita ketika menyembelihnya saja ngelihatnya sudah tidak enak, apalagi memakannya. Karena juga tidak mungkin masih kita menangkapnya, karena hewan-hewan tersebut buas, hewan-hewan buas. Terus tuh ada hewan-hewan beracun seperti ular, kalajengking, cicak. Allah berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Quran surat An-Nisa ayat 29. Lalu ada hewan-hewan yang berbisa, seperti contohnya yang tadi, kalajengking, ular, dan cicak. Jika hewan-hewan tersebut jika itu kita makan, maka itu sama saja seperti membunuh diri kita sendiri, karena kita telah memakan racun yang ada di dalam tubuh mereka. Seperti kalajengking, jika kita makan kalajengking, maka kita akan terkena racunnya, karena kita sudah memakan kalajengking tersebut. Maka Allah telah berfirman tadi, Quran surat An-Nisa ayat 29, yang dimana janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, seperti memakan makanan hewan-hewan yang berbisa ataupun yang hewan-hewan buas. Jika hewan-hewan buas itu kita tangkap, pasti kita akan diserang olehnya, dan hewan-hewan yang berbisa itu kita makan, maka tubuh kita akan terkena penyakit dan bisa meninggal. Terus hewan-hewan yang menjijikkan dan kotor seperti landak, tikus, kecoa, kalajengking, dan yang lain-lainnya. Allah berfirman, dan yang menghalalkan bagi kalian yang baik dan mengharamkan yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Jadi hewan-hewan yang menjijikkan di mata kita seperti tikus, terus landak, kecoa, kalajengking, dan yang lain-lainnya itu, yang jika sudah ditetapkan oleh Allah itu menjijikkan, dan dibilang oleh Rasul juga menjijikkan, maka itu adalah hewan-hewan yang haram dan tidak boleh kita konsumsi. Seperti hewan-hewan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Hamsun minad dawab bila junaha ala man
yustarotuna fi qatlihinnal gurabah wal hidaatu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul akur. Ada 5 jenis hewan yang seorang tidak berdosa jika membunuhnya, yaitu burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing galak. Hadis riwayat Muslim. Itu merupakan salah satu hewan-hewan yang haram, dan jika kita bunuh itu boleh. Lalu hewan-hewan yang dilahirkan dari kuda dan keledai seperti begol dan keledai berdasarkan hadis Nabi. An Jabir bin Abdullah qala za ban hayawma khaybaril khayla wal bigola wal hamira fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bigoli wal hamiri walam yanhana anil khayl. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada saat perang Khaybar kami menyembelih kuda, bigol, dan keledai. Lalu Rasulullah SAW melarang kami untuk menyembelih bigol dan keledai, dan tidak melarang kami dari menyembelih kuda. Jadi hewan-hewan yang dilahirkan dari kuda dan keledai, seperti yang tadi disebutkan dari hadis Nabi tersebut. Hewan keledai dan bigol. Tersebut tidak boleh disembelih ataupun dimakan. Jadi ada banyak jenis hewan yang diharamkan. Salah satunya jenis hewan di darat. Ini merupakan contoh hewan yang diharamkan yang di darat. Kalau ada hewan yang menjijikan,
memberikan contoh hewan-hewan yang diharamkan yang di darat. Itu seperti yang saya tulis di papan tulis. Itu adalah hewan-hewan yang diharamkan di darat. Dan adapun hewan laut. Hewan laut itu semuanya halal. Jika maupun itu sudah menjadi bangkai tapi yang masih di air itu tetap boleh dimakan dan tetap halal hukumnya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.